Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ekonom, perkenalkan nama saya Dewi Aisyah, NIM 63010201004 dari program studi perbankan syariah kelas 3C. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Selamat menyimak. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai apa itu struktur pasar Islami, efisiensi alokasi dan pendapatan yang adil, serta mekanisme pasar dalam Islam. Nah, sebelum kita menuju ke struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari pasar itu sendiri. Pasar adalah sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa yang sifatnya alami. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga, pendapatan konsumen, selera, harapan, dan tingkat maslahah. Sedangkan penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti maslahah, laba, harga, dan interaksi antara penawaran dan permintaan itu yang akan membentuk titik keseimbangan yang dapat diubah dari sisi permintaan atau penawaran, baik sebagai akibat dari deviasi terstruktur maupun deviasi yang tidak terstruktur. Lalu, pasar persaingan sempurna itu dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika mekanisme pasar terganggu, maka keadilan harga tidak akan bisa tercapai. Islam menempatkan pasar pada posisi yang penting dalam ekonomi dan juga sangat memperhatikan dengan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Maka, peran pemerintah sangat penting untuk menjamin aktivitas mekanisme pasar secara sempurna, seperti mengambil kebijakan investasi harga yang tetap berpijak pada keadilan. Nah, selanjutnya, struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur dasar dan prinsip struktur pasar dalam Islam sangat memperhatikan konsep harga yang mekanisme pasar yang sempurna. Maka struktur pasar dalam Islam itu didasarkan pada prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di antaranya yang pertama, kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Prinsip pertanggungjawaban individu itu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam yang ditekankan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan dan perkataan serta yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada kerjasama. Kerjasama ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Yang ketiga, ada keterlibatan pemerintah. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar itu merupakan satu kesatuan dengan unit ekonomi lainnya dalam pasar yang permanen dan stabil. Keterlibatan pemerintah dalam pasar itu berkaitan dengan fungsi pengawasan melalui dua mekanisme pasar, yaitu yang pertama kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, dan yang kedua kontrol yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menegakkan aturan main mekanisme pasar Islam. Yang selanjutnya ada mekanisme pasar dalam Islam. Apa sih mekanisme pasar dalam Islam yang diterapkan di negara kita ini? Yang pertama, Islam itu tidak melarang adanya monopoli, oligopoli selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua, Islam mengatur persaingan di pasar dengan melarang aktivitas seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk, menukar kurma basah dengan kering, menukar kurma bagus dengan yang kualitas jelek, transaksi najasi, dan menjual di atas harga pasar. Yang ketiga, ada penentuan harga dalam Islam yang ditentukan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, untuk efisiensi, alokasi, dan pendapatan yang adil.
Distribusi pendapatan sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga suatu ekonomi itu dapat dialokasikan secara efisien dan efektif oleh setiap individu. Efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan dalam sistem ekonomi kapitalis memberikan dampak ketidakadilan serta ketimpangan pendapatan pada masyarakat, sehingga dalam menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat. Namun dalam mencapai kesejahteraan masyarakat itu secara kasat mata ya memang tidak adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, sekarang tuh pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana suatu individu itu dapat mengalokasikan sumber dayanya secara efisien ketika individu itu telah mencapai titik kepuasan maksimal yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dalam Islam kan konsep kepemilikan adalah suatu hal yang sah. Namun kepemilikan kekayaan oleh individu itu sebagian adalah milik orang lain. Bahwa kemaslahatan kita itu bukan hanya dirasakan oleh sebagian individu saja, namun juga harus memberikan kemaslahatan bagi orang lain yang juga harus diutamakan, sehingga kemaslahatan di dunia dan akhirat itu dapat tercapai. Artinya bahwa suatu individu itu dapat mengalokasikan maupun mendistribusikan sumber dayanya yang dimiliki itu bukan hanya untuk mendapatkan untuk memenuhi kepentingan kita sendiri ya, namun juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Selanjutnya, untuk pola efisiensi alokasi distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam itu dan konvensional itu kan tentunya tidak asing lagi terdengar. Namun perbedaan efisiensi alokasi ekonomi dan konvensional itu dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang yang dikatakan efisien jika tidak ada individu yang dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility yang lain, sehingga keadaan dapat dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih dapat dimiliki atau masih memiliki peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi utility orang lain. Adil atau tidaknya sebuah alokasi dalam teori ekonomi konvensional itu tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian, apabila adil itu diartikan sebagai sama rasa, sama rata, hal ini ya sangat berbeda dengan makna ekonomi Islam. Karena dimana yang dimaksud dengan adil dalam Islam itu kan tidak semestinya sama rasa, sama rata ya, melainkan yang paling penting adalah tidak menzolimi dan tidak terzolimi. Begitu pula dengan distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam itu ya sangat melindungi umatnya, sehingga dalam ekonomi Islam itu sendiri terdapat hak milik pribadi yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain, karena pada dasarnya hakikat harta merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.